Eh, Alhamdulillah tadi udah selesai konsul sama dokter. Hasilnya kemungkinannya antara dua, saraf kejepit atau ototnya agak kaku gitu kan. Saraf kejepit ini bisa jadi otot agak kaku tapi saraf kejepitnya sedikit atau saraf kejepitnya besar. Ini bisa diketahui nanti untuk tahu pastinya MRI. Cuman untuk mengurangi rasa nggak nyaman dan nyerinya itu nanti tadi dikasih pilihan, boleh infus, boleh obat lewat anus. Aku nggak tahu. Ada rawat jalan juga. Cuman Bapak mau MRI 45 menit, takutnya dalam Bapak kondisi berbaring Bapak kesakitan. Jadi 45 menit aku MRI-nya 45 menit. Iya, MRI 45 menit, hasilnya mah cepet 15 menit. MRI itu 45 menit. Iya, makanya dikasih obat biar Bapak agak luas, gak terlalu nyeri. Itu obat nyeri. Ini miskomunikasi lagi, saya nangkepnya salah. Saya pikir hasilnya 45 menit. Ya udah nggak apa-apa, bismillah. Nggak apa-apa. Ya bismillah ya. Tahu gitu gue minta infus aja. Karena gue kenapa sih minta infus agak gimana? Karena pengalaman yang udah infus di tubuh Rita Nabulgani itu agak sulit. Jarum bukannya sulit menembus, tapi dia sulit ditemukan, sama kayak orang-orang ngechat gue susah balasnya kadang-kadang gue aja. Aku dia. Jadi apa namanya? Halus pembuluhnya gitu, karena memang satu jarang olahraga, kedua memang dari kecil memang seperti itu. Dulu ada histori 6 bulan tuh aku diinfusnya di sini gitu. Ya udah bismillah aja, moga-moga nanti ini selama proses MRI aku bisa menjalani dengan nyaman, dengan khidmat 45 menit ya, bismillah. Semoga hasilnya bagus juga, terus ya bisa pulih, bisa berkegiatan lagi, bisa hai. Aduh, gak lucu banget. Ya udah oke. Bismillah, kita ya langsung ke obat aja ya. Kamu yang masukin saya kan? Iya. Aku kentut tipis-tipis nggak apa-apa ya? Bismillah, tadi udah selesai MRI, terus sudah dibaca juga tadi hasilnya sama dokter Wawan. Memang ada saraf kejepit tuh ya? Ya, betul. Saraf kejepit, untuk detailnya di mana nanti biar dokter Wawan yang ngejelasin. Cuman tadi aku nangkep sekilasnya. Ada beberapa jalan keluar gitu Pak. Yang pertama memang harus di endoskopi. Itu nanti ada bagian yang diangkat di bagian itu tadi L5S1. Jadi kan ada penuaan dini. Makanya ada bantalan yang menonjol keluar, akhirnya menekan saraf katanya. Terus Bukan katanya kelihatan dari data MRI-nya. aku nggak salah dengar kan. Oh iya. Terus alternatif kedua adalah ya udah nggak apa-apa, coba di maintenance dulu berobat jalan. Kalau memang masih belum puguh gitu kayak endoskopi ini, walaupun memang operasi kecil gitu ya, cuman kan agak deg-degan gitu, dimasukin satu kamera, satu alat lagi, ada 2 irisan nanti. Itu nanti bisa dengan berobat jalan gitu. Tadi sempat dikasih obat yang pertama itu lewat belakang. Terus sama nanti ada obat oralnya juga untuk pereda nyeri. Cuman yang namanya tadi si bantalan itu nggak akan bisa sembuh dengan sendirinya, tapi hanya bisa di maintain agar tidak semakin parah gitu. Karena yang perlu dijaga itu habit, pola hidup, kemudian berat badan yang sama, nggak boleh ngangkat yang berat-berat gitu. Betul. Nah mungkin tapi kan di DM-nya Mas Ridwan juga lihat Mas Ridwan pakai kursi roda gitu ya, dari yang sehat terus tiba-tiba jadi nggak bisa berdiri, terus jadi kayak sulit beraktivitas karena ya bisa dibilang juga jalannya tertatih-tatih gitu kan, untuk melakukan aktivitas kayak sehari-hari kayak sholat gitu aja kan terkendala nih. Makanya mungkin mumpung ada dokter Wawan gitu ya, pengen juga sih gitu, apalagi kan secara usia juga
ya kan belum, maksudnya belum yang kayak Belum usia yang kayaknya apakah tulangnya rapuh atau kayak syarafnya gimana, sebenarnya harus maintain kayak gimana sih gitu ya supaya terhindar dari rejeki dapat sakit syaraf kejepit tadi, walaupun tadi sempat mention dikit sama Dokter Wawan kalau ya ini emang rezeki aja sih gitu, maksudnya kadang-kadang ada yang karena faktor jatuh gitu, tapi atau ada yang emang kayak Mas Ridwan gini kayak tiba-tiba aja gitu, kecetit tiba-tiba aja kejadian gitu ya, syarafnya tertekan gitu. Nah gimana nih Dokter Wawan? Ini yang muda-mudi nih kayaknya butuh dapat wejangan apa mungkin gaya hidupnya harus kayak gimana sih Dok biar satu mungkin kalau yang udah sakit nggak tambah parah atau yang mungkin belum sebenarnya gaya hidupnya harus seperti apa biar terhindar gitu apa dari sakit semacam saraf kejepit ini. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang mayoritas pasien-pasien yang datang dengan saraf kejepit itu malah bukan orang yang mengalami kecelakaan, jatuh dan lain-lain, tapi justru misalnya ibu-ibu yang banyak bekerja di depan komputer ya, ataupun bapak-bapak yang memang dia tuh white collar gitu ya. Justru sekarang tuh makin banyak. Nah, dari berbagai kasus yang datang itu umumnya memang kebanyakan itu biasanya pertama faktor kegemukan ya, itu menjadi pemicu. Kemudian juga duduk yang terlalu lama itu juga bisa menjadi pemicu ya, ngangkat yang berat-berat gitu ya, tapi itu pemicu aja. Penyebabnya itu secara umum kita juga nggak tahu penyebab utama itu apa gitu ya, karena tadi bukan yang mayoritas datang itu bukan karena jatuh atau kecelakaan dan lain-lain. Nah, tapi yang jelas trennya memang ya kalau secara umum kan usia bertambah resiko itu bertambah. Karena itu penyakit yang disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang muncul dengan perkembangan usia. Tetapi memang sekarang ini persoalan yang kita hadapi juga sehari-hari itu adalah usianya makin tambah muda gitu. Mungkin juga karena sekarang kan kita hidup dengan gadget, sehari-hari duduk di depan komputer bisa berjam-jam ya kan. Jadi kelihatannya tren ini yang merubah lifestyle orang ini, kemudian jumlah orang yang datang ke klinik dengan saraf kejepit itu makin banyak dan usianya makin lebih muda gitu. Secara umum seperti itu. Nah berarti kalau misalnya ke depannya nih Dok, orang-orang yang kayak Mas Ridwan nih mudah-mudahan menjadi penyintas gitu, nanti sembuh nih, supaya nggak balik lagi apa kayak berenang atau harus, kalau tadi sempat dokter mention kalau udah mau duduk tuh misalnya 1 jam harus peregangan dulu, harus melakukan gerak berdiri dulu mungkin 10-15 menit, kira-kira ada lagi nggak sih Dok yang bisa dilakuin ke depannya supaya nggak tambah parah, supaya nggak terulang lagi, minimal kita semakin kenal badan gitu. Ya kembali tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan pemicu itu juga menjadi pencegahan juga gitu ya. Jadi misalnya usahakan ya kan jangan gemuk ya kan. Usahakan kita itu duduk jangan terlalu lama, misalnya 4 jam, 6 jam, 8 jam di depan komputer terus-terusan, atau mungkin juga nonton TV sampai 4 jam, 6 jam tapi duduk terus gitu. Kan itu namanya sekarang namanya istilahnya itu sedentary life gitu ya. Nah, jadi misalnya kita nonton TV nih sejaman gitu, berdiri dulu lah sebentar ya kan, jalan-jalan. Depan komputer juga begitu. Sejaman, jalan dulu sebentar 5-10 menit, balik lagi ke depan komputer, bekerja lagi, nggak apa-apa gitu. Kita mungkin sehari bekerja ada yang sampai 10 jam, 12 jam, tapi ya jangan terus-terusan gitu. Kemudian yang ketiga mengenai ngangkat barang yang cukup berat. Ada caranya gitu kan, jangan sampai misalnya kalau ngangkat barang yang berat itu kita dengan cara meraih, tapi sebaiknya kalau ada di bawah kita posisinya tuh dari jongkok dulu misalnya. Jadi kita jongkok dulu, kita ambil ya kan. Apalagi kalau memang sudah pernah kena dan kita tahu misalnya kena saraf kejepit, ya berarti kita harus mencegah untuk mengangkat yang berat itu. Biasanya umumnya ya sekitar berat 5-7 kilo masih oke lah. Berarti intinya semakin aktif tuh semakin baik gitu ya Dok ya? Ya. Olahraga gitu, semakin baik bergerak gitu ya. Tapi olahraga untuk orang yang sudah ya HNP lah, bahasa medisnya yang kita sebut HNP ya, mungkin orang awam nyebutnya saraf kejepit.
itu diupayakan supaya jangan olahraga yang ada loncatnya. Kalau yang sudah kena, jadi misalnya olahraga yang pakai jumping gitu ya, kan banyak lah. Tapi olahraga yang lain berenang, bahkan sepeda aja nggak dilarang. Jogging bagus, lari boleh aja lari, tapi sudah terbiasa dengan jogging dan dengan jogging sudah tidak muncul nyeri gitu aja kita boleh. Tapi yang pakai lompat sebaiknya dihindari kalau sudah kena. Dok, mungkin boleh penjelasan sedikit soal sakitnya Mas Ridwan ini apa, dan yang ada di tulang belakangnya itu seperti apa kondisinya? Ya secara umum kan penyakit yang banyak dialami oleh orang yang aktivitasnya banyak ya, dengan duduk lama, kemudian mungkin juga ngangkat yang berat-berat, karena kan kita kadang nggak bisa mencegah juga melakukan itu pemicu-pemicu itu pada orang-orang tertentu, kemudian ketika muncul nyerinya menjadi nyeri yang kita sebut sebagai nyeri radikuler. Nyeri radikuler itu nyeri pinggang tapi ada menjalar ke arah kaki. Nah itu setelah itu kan kita lakukan pemeriksaannya baik secara fisik maupun kita periksa ronsen. Biasanya ronsen yang paling tepat itu namanya MRI, magnetic resonance imaging. Setelah lakukan pemeriksaan MRI di daerah pinggang, nah, kita lihat apakah ditemukan HNP atau tadi bahasa awamnya saraf kejepit atau enggak. Nah kalau sudah ada, ya kita lihat nanti gradingnya itu ada grading 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah kalau masih grade 1, grade 2 dan memang secara keluhan juga masih bisa kita berikan obat-obatan, biasanya kita maintain dulu dengan obat-obatan dan fisioterapi dulu. Seperti contoh yang terjadi pada Mas Ridwan ini kan gitu. Jadi kita lihat nanti perkembangannya dengan obat-obatan dan fisioterapi. Kalau dengan itu sudah bisa menghilangkan nyerinya dan bisa menjaga dirinya, mudah-mudahan kita nggak perlu sampai ke tahapan operasi nantinya. Saya kira itu. Kalau hasil MRI tadi gimana dok? Ya tadi yang saya sudah sampaikan kan, jadi kalau grade 1, grade 2 itu biasanya kita akan lihat apakah dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, biasanya kita punya waktu rentang itu mungkin sekitar 4-6 minggu ya. Kalau dengan obat-obatan atau fisioterapi tadi dengan MRI itu adalah HNP-nya grade 1, grade 2, itu mudah-mudahan nyerinya hilang, dijaga, mudah-mudahan nggak sampai harus pakai operasi. Ini untuk masyarakat nih dok, rata-rata mungkin mereka cuma sakit pinggang doang gitu rasanya. Kapan kita harus check up ke dokter ketika udah merasa sakit? Ya, betul bahwa sebetulnya mayoritas sakit pinggang itu bukan saraf kejepit. Jadi 90% menurut literatur dan pengalaman kita di lapangan juga 90% orang yang sakit pinggang itu bukan saraf kejepit, tapi kaku otot. Jadi mayoritas itu kaku otot. Nah, tetapi kalau dia kaku otot, itu nyerinya cuma di pinggang doang. Ya, jadi hanya nyeri di pinggang, tidak nyeri yang menjalar ke arah kaki. Jadi kalau misalnya gerak sedikit nyeri tapi di pinggang aja, ya seperti misalnya yang dialami oleh Mas Ridwan. Awalnya kita nyangkanya itu kaku otot, gitu. Tetapi kalau dia sudah mulai ada rasa ke arah kaki, ada juga seperti menjalar gitu nyerinya, kita udah mulai hati-hati, atau kalau bahasa medisnya red flag gitu. Kita udah ada bendera merah tuh di situ. Ini jangan-jangan saraf kejepit gitu. Nah itu. Tapi kalau masih nyeri pinggang, biasanya kita duga ini sebagai kaku otot dulu, kita kasih obat, kasih pasiennya supaya istirahat dulu gitu ya. Umumnya dalam waktu 1-2 minggu itu sudah pulih. Tapi kalau misalnya sampai 4-6 minggu, walaupun hanya nyeri pinggang aja tadi yang kita duga kaku otot, tapi sudah 4-6 minggu nggak ada perubahan, ya kita sudah mulai berpikir ini bukan cuma kaku otot. Tapi kalau misalnya nyeri pinggang ada nyeri juga ke arah kaki menjalar, walaupun itu baru seminggu 2 minggu, nggak sampai nunggu 4-6 minggu, kita sudah curiga itu jangan-jangan saraf kejepit. Sejauh mana dok saraf kejepit ini bisa mempengaruhi tubuh kita? Sefatal apa? Ya, saraf kejepit itu kan bisa mulai saraf kejepit di leher, di punggung, di pinggang ya. Kalau yang di leher itu bisa sampai tangan kaki lumpuh ya kan.
buang air besar, buang air kecil, nggak terkontrol, ya kan, bisa sampai kayak gitu. Mungkin laki-laki bahkan sampai ada gangguan terhadap alat vitalnya, misalnya nggak bisa ini ya, itu pada laki-laki. Nah, kalau di pinggang, karena saraf kejepitnya di pinggang, kemungkinan sampai misalnya kaki, tangan nggak akan, kaki sampai misalnya lumpuh, bisa gangguan buang air kecil, buang air besar sampai nggak terkontrol, bisa gitu ya. Atau tadi seperti gangguan pada laki-laki itu bisa. Tapi kalau di leher itu bisa lebih parah lagi kalau dia jepitannya sampai hebat, bahkan ada yang sampai gangguan pernapasan segala gitu ya. Tapi itu berproses, artinya nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba langsung wah gangguan pernapasan dan lain-lain, itu jarang sekali. Biasanya yang paling umum sama seperti di tempat lain juga alarmnya pasti nyeri. Orang yang nyeri leher, nyeri bahu, atau kesemutan ke tangan, kesemutan ke kaki, ya itu harus mulai hati-hati. Jangan-jangan ada apa-apa dengan sarafnya, jangan-jangan ada saraf yang bahasa awamnya saraf terjepit. Oke, terima kasih. Oke, makasih.